Pastinya sudah paham kalau gedung milik pemerintah itu tidak difungsikan untuk kegiatan politik. Anies Baswedan malah kelihatan play victim setelah izin acaranya dibatalkan oleh pihak pengelola. Kegiatan pertemuan Anies Baswedan dengan relawan Change Indonesia di Kota Bandung gagal digelar di dalam Gedung Indonesia Menggugat atau GIM. Padahal panitia mengklaim telah mengantongi izin penggunaan gedung cagar budaya tersebut beberapa hari sebelumnya. Pada Minggu 8 Oktober 2023 siang setiba di GIM, Anies langsung menjumpai para pendukungnya. Anies Baswedan juga langsung melihat pintu gedung bersejarah itu yang memang benar-benar terkunci dan tidak bisa digunakan. Kendati demikian, pertemuan dengan relawan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar tetap digelar di luar gedung. Anies pun bersama rombongannya langsung ikut duduk lesehan bersama para relawan. Kita ingin menggunakan gedung. Ternyata gedung yang bisa digunakan di zaman Belanda sekarang tidak bisa digunakan. Artinya kita harus teguh, kesetaraan harus dikembalikan, kata Anies Baswedan dalam sambutannya. Kesempatan untuk berpendapat, kesempatan untuk menyuarakan ekspresi harus disuarakan, tegas Anies Baswedan. Anies Baswedan cukup menyesalkan atas kejadian ini. Menurutnya relawan yang hadir dalam kegiatan ini merupakan aktivis yang pada masanya berkesempatan memperjuangkan demokrasi. Mereka memiliki rekam jejak, bukan hanya penonton di negeri ini. Mereka penggerak memperjuangkan demokrasi supaya negeri ini tidak dikuasai sekelompok orang saja. Agar semua kekayaan negeri ini dinikmati bersama. Itu demokrasi, jelasnya. Mari kita mulai, jadikan apa yang kita alami di tempat ini. PR kita masih besar di kota besar seperti Bandung. Masih ada pelarangan. Ke depan itu tidak ada. Indonesia merdeka sesungguhnya. Tutur Anies Baswedan menegaskan. Berdasarkan informasi dari panitia, acara diskusi ini sebenarnya sudah mengantongi izin secara tertulis dari pengelola tempat tersebut, yaitu UPTD, Pengelolaan Taman Budaya Jawa Barat, di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat, beberapa hari sebelum acara itu dilaksanakan. Karena telah mendapatkan izin tertulis, beragam persiapan pun telah dilakukan oleh panitia agar acara berjalan dengan lancar. Namun pada Sabtu malam 7 Oktober 2023, sekira pukul 23.00 WIB, salah seorang pegawai Disparbud Jabar menyampaikan secara lisan kepada panitia bahwa acara diskusi harus dibatalkan. Pemberitahuan pembatalan disampaikan tanpa surat tertulis dan hanya disampaikan secara verbal hanya beberapa jam menjelang pelaksanaan acara. Ketua Balai Amin Jabar, Dr. Kiai Haji Maman, menilai sebagai sebuah presiden buruk dalam tata kelola kegiatan acara di ruang-ruang publik yang dimiliki oleh pemerintah. Gedung Indonesia Menggugat selayaknya sebagai situs bersejarah adalah ruang publik, di mana publik bisa melakukan kegiatan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin oleh konstitusi, kata Maman dalam keterangannya. Hanya karena yang datang kebetulan adalah salah satu capres yang diminta berpendapat soal perubahan bangsa saat ini. Sepertinya ada yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran sosok capres pengusung perubahan ini, tuturnya. Menanggapi berbagai tudingan itu, Pemprov Jawa Barat melalui Kadis Parbud Jabar Beni Bakhtiar angkat bicara terkait pelarangan GIM untuk acara diskusi relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Gini kronologisnya, 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan ini, saya mendapatkan telepon dari Ibu Yuningsi, anggota Komisi 2 fraksi PKB, dan mengatakan bahwa bisa nggak GIM dipakai. Boleh Bu, dipakainya untuk apa? Saya bilang, untuk dialog, untuk perubahan masa depan Indonesia. Judulnya gitu kurang lebih, kata Beni kepada media. Oh boleh, monggo silakan, tapi nggak ada kegiatan publik ya? Enggak Pak, enggak. Ini pur diskusi di antara mereka Pak. Katanya gitu, tambah Beni lagi. Beni juga membenarkan jika panitia acara melayangkan surat kepada pihaknya untuk penggunaan gedung itu dan tidak ada keterangan jika Anies Baswedan bakal datang ke acara tersebut.
Dalam surat yang diberikan tidak ada keterangan untuk mendatangkan Anies Baswedan. Makanya kami izinkan, dan itu pun diizinkannya secara lisan, tidak tertulis dari kami. Tambahnya, menurut Beni, panitia melanggar kesepakatan karena memasang baliho Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, dan pihaknya pun memberikan imbauan kepada stafnya agar menurunkan baliho yang dipasang tersebut. Tiba-tiba tadi malam, saya dapat laporan dari staf bahwa ada baliho Anies Baswedan bersama Cak Imin di gym. Otomatis saya menyuruh diturunkan baliho tersebut dan di-stop kegiatannya untuk hari ini. Karena sudah melanggar kesepakatan di awalnya, makanya saya segera telepon Bu Yuningsi. Saya kirimkan foto dan sebagainya, tuturnya lagi. Bu, kenapa ini jadi kegiatan publik? Bukan kegiatan yang Ibu sampaikan. Aduh Pak Beni, saya jadi malu nih sama Pak Beni, katanya gitu. Laporan ke saya nggak gini, atas kewenangan Pak Beni, kami ikut saja, katanya begitu.